Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Edi Irwan. Bekerja di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Saibale, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batubara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pembuatan mikroorganisme lokal dari bonggol pisang. Adapun latar belakang dari pembuatan bonggol pisang yaitu karena pisang merupakan tanaman populer di Indonesia. Karena masyarakat Indonesia banyak memanfaatkan tanaman pisang sebagai sumber makanan. Bonggol pisang banyak mengandung unsur hara yang masih dapat dimanfaatkan untuk kehidupan, seperti dalam pembuatan pupuk organik. Menurut Kusuma Ningwati, dekomposer bonggol pisang memiliki kualitas kimia yang baik meliputi pH 8,59, N total 1,78%, P2O5 0,41%, dan K2O 1,5%. Lokal. Pengertian mikroorganisme lokal atau MOL menurut Vardias 1989, semua mikroorganisme yang tumbuh pada bahan-bahan tertentu memerlukan bahan organik untuk pertumbuhan dan proses metabolisme. Mikroorganisme yang tumbuh dan berkembang dalam suatu material dapat menyebabkan perubahan dalam komposisi fisik dan kimia, seperti perubahan warna, kekeruhan, dan bau asam. Itu sendiri adalah cairan yang mengandung mikroorganisme hasil produksi sendiri dari bahan-bahan alami di sekeliling kita atau lokal, di mana bahan-bahan tersebut merupakan tempat yang disukai sebagai media untuk hidup dan berkembangnya mikroorganisme yang berguna dalam mempercepat penghancuran bahan-bahan organik atau dekomposer, atau sebagai tambahan nutrisi bagi tanaman. MOL atau singkatan dari mikroorganisme lokal sering dimanfaatkan untuk budidaya pertanian organik atau semi organik. Di antaranya yaitu dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair atau POC, kemudian dimanfaatkan sebagai dekomposer atau biang kompos untuk pembuatan kompos, dan yang berikutnya yaitu dimanfaatkan untuk pestisida nabati untuk mengusir hama tanaman. Bahan baku pembuatan MOL. Ada 3 komponen bahan baku pembuatan MOL yang sangat penting, yaitu 1. Karbohidrat yang bisa kita peroleh dari cucian air beras, kemudian glukosa yang bersumber dari gula atau dari tetes tebu, kemudian yang ketiga yaitu sumber mikroorganisme yang bisa kita peroleh dari sisa-sisa atau limbah-limbah pertanian. Berikut ini bahan baku pembuatan MOL. Bisa kita lihat, 1. Karbohidrat, yaitu yang bersumber dari salah satunya air cucian beras. Kemudian yang kedua glukosa, itu bisa bersumber dari gula putih, dari gula merah, atau molase. Yang penting pada prinsipnya yaitu bahannya lebih murah. Dan yang ketiga tentunya tidak kalah penting, yaitu bahan bakunya itu sendiri sisa hasil pertanian, atau yang terkhusus di sini yaitu bonggol pisang. Maka terjadilah setelah fermentasi kita mendapatkan MOL. Akan tunjukkan cara membuat MOL bonggol pisang yang merupakan penolong bagi para petani yang bisa membuat tanaman jadi subur, dan tentunya kita harapkan nantinya panen melimpah. Pembuatan MOL bonggol pisang ini, berikut ini ada alat dan bahan yang harus kita siapkan. Salah satunya yaitu 1. Bonggol pisang. Di sini kita pakai 5 kilo dulu. Kita pakai sampel sedikit. Kemudian gula merah 1 kilo, air cucian beras 10 liter, wadah berupa jerigen atau ember, kemudian
golok atau bisa diganti yang fungsinya sama. Kemudian alat penumbuk bisa manual, bisa kita pakai blender. Kemudian cara membuatnya, pertama bersihkan bonggol pisang, lalu dipotong-potong dan tumbuk sampai halus atau di blender. Kemudian yang kedua, haluskan gula merah dan campurkan secara merata. Ketiga, masukkan air cucian beras dan aduk sampai rata. Fermentasi selama 15 hari. Kemudian setiap 2 hari sekali, tutup dibuka atau tutup wadah tersebut kita buka. Kalau kita masukkan di dalam wadah, kita harus tutup ya wadahnya tadi, sehingga setiap 2 hari tutup harus dibuka. Apabila terlihat di wadah tersebut terlihat gelembung karena proses fermentasi. Dan ini sangat penting karena kalau tidak dibuka, tutupnya bisa mengakibatkan ledakan kalau memang wadahnya itu tidak kuat. Baik, sekian, terima kasih. Sampai di sini dulu penyampaian saya mengenai cara pembuatan bonggol pisang. Semoga ini menjadi suatu informasi yang berguna, dan tentunya harapan kita pertanian Indonesia semakin maju, mandiri, dan modern. Terima kasih.